Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Urahma dari Mabiters Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka remedial Departemen Matematika, saya ingin menjelaskan sedikit tentang limit. Apa itu limit? Limit adalah batas untuk suatu konsep mendekati suatu nilai. Mari kita lihat rumus umumnya terlebih dahulu. Limit X mendekati C untuk Fx sama dengan L. Nah, di sini ada tulisan di mana limit X mendekati C. Apa yang dimaksud dengan X mendekati C? Nah, di mana yang dimaksud adalah nilai X hanya mendekati nilai C, bukan X sama dengan C. Nah, di dalam limit sebenarnya ada berbagai macam, yaitu yang seperti limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri, teorema limit, dan juga kontinuitas limit. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang limit fungsi aljabar. Nah, ada apa saja di limit fungsi aljabar dan bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai limit di X sama dengan A atau nilai limit di X mendekati A. Bagaimana saja caranya? Yang pertama yaitu dengan cara substitusi X. Apa arti dari substitusi? Substitusi adalah memasukkan. Berarti apabila substitusi X adalah memasukkan nilai X tersebut ke dalam suatu limit. Nah, yang kedua yaitu apabila kita menemukan soal dengan nilai limit di X sama dengan A, kita bisa mengubah bentuknya apabila bentuk tersebut tidak tentu. Apa yang dimaksud dengan bentuk tidak tentu? Yang dimaksud dengan bentuk tidak tentu adalah apabila nilainya 0/0. Nah, jika seperti itu kita tidak boleh langsung mengerjakannya, tetapi ada beberapa cara penyelesaian agar bentuk tersebut menjadi tentu atau bisa kita kerjakan. Yang pertama, apabila kita menghadapi soal bentuk tak tentu, kita bisa menggunakannya dengan cara menghilangkan faktornya. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan mengkalikan sekawan nilainya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan cara menurunkannya atau bahasa lainnya kita bisa ucapkan dengan L'Hopital. Nah, selain ada jenis nilai limit di X sama dengan A atau mendekati A, ada juga jenis nilai limit tak hingga. Apa yang dimaksud nilai limit tak hingga? Nilai limit tak hingga adalah limit di mana keadaan suatu limit yang menghasilkan nilai yang tak hingga atau yang tidak terdefinisi atau biasa kita sebut dengan infinite. Nah, di dalam nilai limit tak hingga bagaimana saja caranya? Mari kita lihat contoh yang pertama, yaitu apabila limit X mendekati tak hingga untuk Fx plus Gx, hasilnya sama dengan otomatis menjadi tak hingga. Kenapa bisa demikian? Karena apabila kita masukkan tak hingganya seperti limit X mendekati tak hingga untuk F tak hingga plus G tak hingga, hasilnya berarti sama dengan tak hingga. Nah, mari kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu apabila limit X mendekati tak hingga untuk akar AX kuadrat ditambah B ditambah C minus akar AX kuadrat ditambah D ditambah E. Nah, apabila kita mendapatkan soal seperti ini, pada dasarnya kita harus menggunakan cara perkalian sekawan, tetapi agar kita lebih mudah dan efektif dalam mengerjakannya, kita bisa mengurangi waktu pengerjaannya, kita bisa menggunakan cara B
berlaku apabila di sini di sini terdapat tanda minus. Nah, apabila di sini tandanya plus atau positif, ini kita bisa otomatis nilainya menjadi tak hingga. Nah, ini adalah konsep yang pertama atau jenis limit fungsi aljabar. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu teorema limit. Ada apa saja di teorema limit? Dalam teorema limit kita akan mempelajari beberapa bagian-bagian atau jenis-jenis dari teorema limit tersebut. Yang pertama yaitu apabila limit X mendekati C untuk K, maka hasilnya sama dengan K itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan K? K adalah nilai konstantanya bilangan itu sendiri. Misalkan limit X mendekati C untuk 5, hasilnya sama dengan 5. Kenapa 5? Karena sini K, berarti hasilnya di sini juga harus K. Apabila di sini 5, hasilnya harus 5. Apabila di sini konstantanya, maka hasilnya juga harus konstantanya. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu limit X mendekati C untuk X sama dengan C. Nah, kenapa di sini limit X hasilnya sama dengan C? Karena kan kalau di sini kan nilainya K ya, berarti dia otomatis apabila di sini K, berarti sininya K. Nah, tapi apabila di sininya X, dia berbeda seperti ini. Ini kan konstantanya. Kalau ini kan X, sedangkan nilai X adalah mendekati C, berarti hasilnya sama dengan C. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu limit X mendekati C untuk Fx sama dengan C. Nah, ini sama seperti jenis yang kedua atau tipe yang kedua. Apabila limit Fx nih, kan nilainya X ya. Nah, hanya limit Fx sendirian, tidak dibagi atau tidak ada, hanya benar-benar dia Fx doang. Nah, berarti dia hasilnya sama dengan C, karena di sini nilai X itu mendekati C, berarti otomatis C. Lanjut yang keempat atau tipe yang keempat, yaitu apabila limit X mendekati C untuk Fx plus minus Gx. Kenapa di sini saya tulis plus minus? Karena ini bisa plus atau minus, sama saja caranya sama saja seperti ini. Nah, caranya adalah kita menggunakan sifat distributif terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung memasukkan nilai X-nya ke dalam soal, tetapi kita harus memisahkan Fx dan Gx terlebih dahulu. Maka akan berlaku seperti ini. Apabila limit X mendekati C untuk Fx plus atau minus Gx, itu sama dengan lim X mendekati C untuk Fx plus lim X mendekati C untuk Gx. Nah, kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jumlahkan, berarti sama dengan hasilnya adalah C. Yang kelima yaitu limit X mendekati C untuk Fx dikali Gx. Nah, ini sama tidak beda jauh caranya seperti tipe yang keempat, dimana kita harus mendistributifkan terlebih dahulu atau kita harus mengerjakannya secara satu persatu terlebih dahulu. Kita tidak dapat langsung memasukkan angka X-nya atau nilai X-nya. Berarti menjadi limit X mendekati C untuk Fx kali Gx sama dengan limit X mendekati C untuk Fx dikali limit X mendekati C untuk Gx. Kita hitung limit X-nya, Fx-nya berapa, lalu limit Gx-nya berapa. Setelah itu baru kita kalikan, akan ketemu hasilnya. Lanjut, yang keenam adalah limit X mendekati C untuk Fx per Gx, di mana Gx di sini hasilnya tidak boleh 0. Apabila 0, kita bisa menggunakan cara-cara yang ada di sini ya. Hasil tidak boleh 0 atau tidak boleh 0 per 0, tidak boleh. Nah, yang terakhir yaitu contoh yang ketujuh,
yang ketujuh adalah limit X mendekati C untuk Fx per akar Gx. Nah, apabila terdapat soal akar, maka kita harus mengkalikannya dengan sekawannya atau mengkalikan seperti ini. Fx per akar Gx dikali akar Gx per akar Gx. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dalam materi limit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.